Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya yakin semua kita dalam keadaan baik. Apapun keadaan kita, tetap kita dengan iman berkata bahwa kita dalam keadaan baik. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sangat amat baik, yang tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Di tengah-tengah tekanan, persoalan, masalah, badai dalam hidup ini, Dia tetap menyatakan kasih setianya. Pagi ini Dia sudah memperbaharui lagi kasih setianya bagi kita. Dan di dalam Tuhan kita selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan, sekalipun seakan-akan tidak ada jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam renungan kali ini saya mau mengangkat satu kejadian yang benar-benar mungkin terdahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia. Apa itu? Kita akan baca sama-sama nanti firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa pembuat mujizat, adakah sesuatu yang mustahil bagimu Tuhan, sehingga kami hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, sehingga kami meragukan kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah persoalan masalah yang menghadang dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kami merasa Engkau bekerja begitu lamban, bahkan seringkali kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Maafkan kami Bapa. Ingatkan setiap kami bahwa di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan di saat seakan-akan jalan sudah tertutup bagi kami dan sudah tidak ada jalan betul-betul di depan kami, Engkau tetap adalah Allah yang sanggup untuk membuka jalan. Itu sebabnya ajar kami hanya bergantung dan berharap kepadamu Bapa. Biarlah dengan mata kepala kami akan melihat bagaimana Engkau melakukan mujizat-mujizat-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami ini. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca sebuah kisah yang terdahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia. Keluaran 14. Sesuai dengan tema kita kali ini, tiupan angin. Kejadian apa yang berkaitan dengan tiupan angin ini? Mari kita baca sama-sama. Keluaran 14 ayat ke-15 sampai ke-31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian berangkatlah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu.
Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu seperti tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Sedemikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ini adalah kejadian yang terdahsyat yang pernah terjadi dalam kehidupan sejarah manusia. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda. Kisah kehidupan bangsa Israel sungguh menjadi pelajaran yang tidak pernah ada habis-habisnya, yang begitu berharga di setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam setiap babak kehidupan mereka bagi setiap kita. Ada saja yang kita bisa bahas, ada saja yang kita bisa pelajari. Dan melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama Bapak Ibu Saudara, maka kita mendapatkan hal yang luar biasa. Betapa geram dan marahnya Firaun ketika ia baru sadar, ia baru bisa menyadari bahwa bangsa Israel telah benar-benar keluar dari Mesir. Dia juga yang tadinya mengizinkan bangsa itu untuk meninggalkan negaranya. Pada akhirnya ia juga yang berubah pikiran. Bahkan ia sendiri yang kemudian memimpin pasukannya itu untuk mengejar umat Israel demi membawa mereka kembali ke Mesir. Ketika Firaun dan pasukan berkudanya mengejar dan semakin mendekati umat Israel, maka bangsa ini menjadi ketakutan. Ketika mereka melihat bahwa sudah tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk lari menghindar dari kejaran Firaun beserta pasukannya, sebab di depan mereka hanya ada lautan yang begitu lebar dan dalam. Namun dalam keadaan terjepit dan kritis itu, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia pun menyatakan kebesaran kuasanya. Semalam-malaman ia membuat angin yang bertiup dengan begitu kencangnya sampai pada akhirnya air laut itu pun terbelah menjadi dua. Umat Israel dapat dengan selamat menyeberangi laut Teberau yang terbelah dua itu, dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Sementara seluruh pasukan Firaun tidak berhasil mengejar mereka karena ditenggelamkan ke dalam laut Teberau itu.
semua kita telah begitu tahu dan sering kali mendengar kisah ini. Namun, perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana angin yang sama yang dipakai Tuhan untuk membelah laut itu, yang bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel, namun angin yang sama justru menjadi celaka bagi orang Mesir. Berapa sering kita menyadari bahwa hidup setiap kita pun seringkali tidak berbeda jauh dengan umat Israel. Kerap kita diperhadapkan dengan musuh-musuh kehidupan yang siap untuk menjatuhkan kita. Pada saat itu kita berseru-seru kepada Tuhan, dan Ia pun menyatakan pertolongannya dengan cara yang tidak dapat kita pikirkan. Setiap kali kita menantikan pertolongan Tuhan, seringkali kita berpikir, mengapa justru ada angin besar yang melanda hidup kita? Bukankah Ia berjanji untuk menolong kita? Namun mengapa justru Dia membiarkan terjadi goncangan, bahkan badai yang menghempas hidup kita? Padahal kita tidak pernah tahu bahwa angin besar ataupun badai sekalipun itu mungkin adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Sebagaimana halnya yang Dia lakukan terhadap bangsa Israel. Semua itu dipakai untuk membuat mujizat dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat kekuatan kebesarannya. Kalau Ia yang telah membelah laut Teberau dengan angin yang sangat kencang, saat ini pun Dia mungkin sedang menyiapkan jalan untuk kita, sekalipun melalui setiap angin badai yang sangat menggoncang hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan takut kepada setiap angin besar, bahkan badai masalah yang sedang menghantam kita. Kita punya Tuhan yang Maha Kuat. Kita akan melihat bagaimana angin itu akan menjadi reda, sehingga kita dapat melihat dengan jelas jalan Tuhan dan berjalan menuju kehendak-Nya. Itu sebabnya jangan terkejut jika Tuhan bahkan bisa memakai setiap masalah untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Nya bagi kita. Tuhan bahkan bisa menjadikan masalah sebagai sarana untuk menolong setiap kita. Bagian kita hanyalah berserah sepenuhnya, sebab Dia adalah Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Mari sama-sama kita mau katakan, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang
seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kalau kita tahu, kalau kita sadar bahwa Tuhan itu baik bagi kita, lalu mengapa kita masih meragukannya? Apa bukti keraguan kita kepada Tuhan ketika kita tidak bisa untuk menyerahkan hak atas masa depan kita ke dalam tangan Tuhan? Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap dan sepenuh hati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Dia selalu membuka jalan di saat tidak ada jalan. Bahkan di padang gurun sekalipun, kita akan melihat bagaimana Dia membuat mata air bagi setiap kita. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku selamanya. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Selamanya takkan pernah berubah. Kasih dan sayang selamanya, hanya Engkau yang mengatur jalan hidup kami selamanya. Serahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita, sebab Dia adalah Tuhan yang bertindak. Jangan pernah mencurahkan isi hatimu kepada yang lain, sebab mereka hanya bisa mendengar, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Dia bertindak menyelesaikan segala sesuatunya sempurna sampai pada akhirnya. Itu sebabnya jangan pernah meragukan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan juga mengatur Dia. Biarkan Dia bekerja sesuai dengan caranya. Sebab Dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong. Dia punya terlalu banyak macam cara
untuk mengatasi segalanya atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus yang selalu baik. Atas sadap apa kami hidup dalam keluhan. Di setiap hari baru Engkau memperbaharui lagi kasih setiamu bagi kami. Di setiap saat Engkau selalu menyertai dan menuntun langkah kami. Setiap waktu Engkau memenuhi segala keperluan dan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau memagari kami dengan kesetiaan-Mu, menutup bungkus kami dengan darah. Tidak pernah Engkau membiarkan kami menghadapi segala sesuatu sendiri. Tidak pernah Engkau membiarkan kami bergumul sendiri di tengah tekanan hidup kami. Di saat kami terluka, Engkau membalut luka hati kami. Di saat kami merasa sudah tidak mampu lagi, Engkau menambahkan kekuatan, sehingga kami cakap menghadapi segala yang ada di hadapan kami. Di saat kami berduka, Engkau ada di sisi kami dan menghibur serta menghapus air mata kami. Di saat kami terjatuh, tangan-Mu yang kuat selalu menopang kami dan mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Bagaimana kami tidak dapat menyadari semuanya ini? Bagaimana kami tidak dapat bersyukur atas semua ini? Terima kasih Tuhan untuk semua yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu, karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin.